Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, ketemu lagi pada mata kuliah tugas gambar mesin. Di mana pada video sebelumnya kita sudah sampai merancang mesin pencacah rumput pada bagian cover. Nah, untuk materi kali ini kita akan mendesain atau merancang ya untuk selanjutnya yaitu bagian kerangka. Nah, untuk kerangka sendiri sudah saya sediakan detail drawingnya. Nah, ini detail drawing atau rencana yang akan kita gunakan sebagai kerangka nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini sudah saya sediakan untuk detail, ukuran-ukurannya. Sebenarnya ini kalian bisa ngerancang sendiri ya, dengan pertimbangan ya seharusnya sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan. Lebih lebih tepatnya adalah, ini ya, perhitungan untuk jarak nantinya, apa namanya, sumbu poros dari pisau pemotong dengan sumbu dari motor penggerak itu harus sesuai dengan perhitungan. Nah, jarak antara nanti di bagian sini ya, nanti ini adalah dudukan, bagian bodi atau cover mesin, di sini adalah dudukan motornya. Nah, jaraknya nanti, harus sesuai dengan perhitungan. Kemudian pertimbangan lagi yang lain yaitu dengan ukuran kerangka ya, ukuran kerangka sesuai perhitungan, modulus atau modulus minimal kerangka yang dibutuhkan sesuai dengan beban yang diterima, itu juga harus, minimal harus terpenuhi ya, bisa lebih besar tergantung nanti pertimbangan-pertimbangan lain kenapa harus dipilih yang lebih besar. Kemudian pertimbangan lain yaitu desain, eee, ini ya, handle-nya ini mungkin kalian harus desain gimana caranya atau ketinggiannya ini, nyaman digunakan saat, dioperasikan atau memindahkan mesin tersebut. Tingginya biasanya disesuaikan dengan antropometri dari, tubuh manusia ya. Nah, untuk bagian kerangka sendiri di sini nanti ada beberapa profil yang kita gunakan ya. Di sini ada profil memanjang ini menggunakan hollow square dengan ukuran 40 kali 40 dengan tebal 2. Kemudian untuk yang melintang bagian depan dan belakang ini juga hollow square, ukurannya sama 40 kali 2. Kemudian di sini ada profil melintang, ini adalah bagian sini ya. Ini profil L ukuran 40 kali 2. Di belakangnya sini atau di sini juga ada profil L 40 kali 40 kali 2. Nah, dua profil ini nanti kita gunakan untuk menempatkan cover mesin. Nah, ini nanti kita pasangkan ke kerangka yang tadi. Oke, kemudian belakangnya lagi di sini ada profil melintang lagi ada dua. Ini digunakan untuk dudukan motor penggerak. Kemudian ada lagi profil di sini ada pipa ya. Pipa dengan ukuran diameter 20, tebalnya 1. Ini digunakan untuk pegangan ya, untuk mendorong mesinnya nanti. Kemudian bagian depan ini juga ada eh, round bar ya, atau eh, diameter apa namanya? Diameternya berapa ini ya? 10 mungkin ya. Ini belum belum tersedia ya diameternya. Ini kemungkinan diameter 10. Ini digunakan nanti untuk mengangkat bagian depan. Nah, kemudian nanti kita membuat kerangka ini kita gunakan pandangan samping ini ya. Nanti kita gambar pandangan samping ini yang kita gunakan untuk mendesain bagian kerangka. Nah, langsung saja kita mulai. Oke, kita buat sketch, kemudian kita pilih plane-nya front. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat rectangle ya, memanjang. Ini kita ikat ke sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian di depan tadi ada profil melintangnya adalah yang paling depan hollow square ya. Nah, di belakang juga ada hollow square. Kemudian di sini ada apa namanya? Profil L. Di sini juga ada profil L. Kemudian di sini juga ada profil L untuk dudukan mesin.
Oke, kemudian di sini kita beri dimensi untuk ukurannya 40 ya. 40. Kemudian di sini juga 40. Kita samakan aja dengan ini ya, 40. Kemudian di sini juga 40. Terakhir ini 40. Oke, kemudian di sini untuk tebalnya adalah 2. Yang L ini tadi juga 2 ya. Jadi kita bisa ke linear aja. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Terakhir ini. Oke, kemudian di sini tebalnya juga 2. Ini belum ya tadi 40 di sini. Ini 2. Kemudian ini 2. Ini 2 juga. Nah, ini kita coincident dengan sini ya. Ujung ini dengan ini. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat, nah nih, posisi nanti ini harus sama dengan ini ya. Profil yang L yang atasnya harus sejajar dengan profil L yang bawahnya. Karena nanti itu nanti yang kita ikat untuk cover atau bodi mesin ini ke kerangkanya. Ini juga ujung sini dengan sini. Oke. Ini tebalnya 2. 2. Ini juga 2. Oke, ini sudah. Kemudian kita lihat eh panjangnya ya. Dari sini ke sini itu berapa? Nah, ini 190 dari ujung terluar sampai bagian sini ya, 190. 190. Ini nggak perlu ya karena ini sudah konsisten dengan sini. Kita lihat tinggi sini aja. Bagian sini itu berapa jaraknya? Nah, ini 240 ya dari sisi kiri sebelah sini dan sisi kanan sebelah sini ya. 240. Kemudian di sini 120 dari sisi dalam. 240 dan 120. Kemudian di sini 120. Oh, sorry, 120. Oke, kemudian terakhir panjangnya ini ya 1000. Nah, ini sudah hitam semua ya, berarti artinya sudah fully defined. Kemudian kita finish sketch. Nah, ini kita matikan dulu supaya nggak mengganggu ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita extrude, create extrude atau E ya. Kita pilih semua profilnya, mulai yang eh, luar ya, semuanya ya, dari yang terluar. Kita akan buat yang profil memanjangnya, yang halus square-nya. Kita kembali lagi ke drawingnya. Nah, kita buat yang sebelah sini ya. Di sini panjangnya adalah 408. Tadi profilnya 40 kali 40 ya. 408 berarti separuhnya adalah 204. Nah, kita extrude
startnya offset 204, jadi kita mulai dari ujung terluar ya. 204. Nah, kita mulai dari sini aja berarti ini kan ke sana. Kita minus saja berarti minus biar mulai dari sini. Kemudian tebalnya adalah atau jaraknya adalah 40 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini offset ini artinya kita mulai dari yang sisi terluar 204 ke sininya 40. Oke, kemudian new body, kemudian oke. Nah, ini kan kalau kita lihat masih pecah ya. Kita buat hollow square-nya menggunakan perintah cell ini ya. Cell ini untuk membuat ketebalan dinding tertentu. Nah, kita bisa gunakan cell, pilih yang mau dibuka ya, yang mau dilubangi, sini dan sini ya, depan dan belakang ya. Dengan ketebalan dinding berapa? Nih, apa namanya? Inside thickness-nya kita isi 2 tadi ya. Nah, arahnya pastikan ke dalam. Inside. Kalau keluar jadinya nanti tidak 40 lagi, jadi 44 nanti ya. Nah, ini inside thickness, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi untuk profil memanjang bagian sebelah ya. Kemudian yang sebelah tinggal kita mirror saja. Mirror plane-nya kita pilih yang front ini ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita aktifkan lagi sketch-nya. Kita mau buat profil melintang yang bagian depan. Kita extrude lagi. Nah, ini. Sekalian ya, karena semuanya ini kita extrude mulai dari sini ke sini sama artinya. Kita bisa pilih semuanya. Nah, ini juga profil L ini. Nah, kita gunakan direction-nya to side ya. Kenapa nggak simetri? Kalau simetri itu bisa kalau kalian tahu jaraknya dari sini ke sini ya. Nah, di ukuran tadi sudah ada ya. Nah, ini 328. Kita bisa gunakan ini 328. Nah, misalkan ini kemudian di sini 328. Nah, seperti itu bisa. Atau bisa juga misalkan pengen extrude mulai dari sini ke sini tanpa melihat jaraknya, itu kita gunakan to side ya. To side. Kemudian untuk distance-nya kita pilih to object. Nah, dari sini kemudian yang set satunya atau yang ke arah sini itu juga to object, kita pilih yang permukaan ini. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, pastikan untuk operasinya new body supaya nggak jadi satu. New body seperti ini kemudian di oke. Nah, ini kita matikan untuk sketch-nya. Nah, ini sudah jadi untuk bagian kerangka bagian bawah ya. Tinggal kita nanti beri lubang-lubang untuk pengikatnya. Nah, setelah itu eh kita buat bagian sebelah sini ya. Nah, kalau ini nanti fix. Jadi ini langsung dielas ke sini karena bentuk bagian cover ini juga fix. Tidak berubah-ubah, maka yang bagian kerangka juga fix. Nah, sedangkan bagian sini itu nanti kita desain supaya dia bisa dudukan ini bisa bergerak ke arah sini ya, ke arah X ya. Artinya arah ke sini, ke kiri dan ke kanan sini. Tujuannya apa? Tujuan nanti supaya kita bisa mengatur jarak sumbu porosnya. Misalkan terlalu dekat, kita bisa mundurkan. Atau terlalu maju, kita bisa mundurkan. Atau bisa juga nanti misalkan suatu saat karena bel itu punya umur ya, lama-kelamaan pasti dia melar. Nah, supaya dia kenceng lagi, maka kita bisa mundurkan untuk dudukan ini. Nah, makanya nanti kita desain supaya dudukan ini bisa kita adjust ke arah sana ya. Maju mundur sini ya. Nah, kita lihat lagi di bagian gambarnya. Nah, perhatikan di bagian sini ya. Nah, di sini ada lubang ya. Di sini ada lubang. Tujuannya apa? Supaya eh, dudukan ini bisa maju mundur. Nah, di atas kalau kita lihat dari atas, nah ini ada slot ya. Jadi ini nanti diikat menggunakan baut. Jadi tidak dilas supaya bisa di adjust maju mundur seperti itu. Nah, kita lihat ukurannya ya. Kita desain seperti itu. Kita buat lubang dulu di bagian
profil lulus square-nya ini ada 2 lubang ini ya. 2 lubang di sini. Itu ukurannya, nah di detail ini ya. Di detail ini ada ukuran panjangnya 100 ya di sini ya. Panjangnya 100, kemudian di sini jaraknya adalah 60. Oke, kemudian untuk jaraknya dari depan ada nggak ini ya? Ya, belum ada ya. Nah, karena belum ada, kita kita kira-kira aja, kita kira-kira supaya nanti yang penting intinya eee, dudukan ini bisa maju mundur ya. Kira-kira aja, ini yang penting 100 kali 60 dulu. Nah, kita sketch lagi dari profil, plane front ini ya. Ini nggak kelihatan ya, kita bisa visual style-nya kita ganti with hidden line, nah supaya kelihatan, eee, dudukannya di sini. Nah, kita buat seperti ini ya, dan ada 2 ya, di sini dan di sini. Nah, untuk ini harus kita ini consider dengan ini, kemudian tadi panjangnya 100 di sini ya, dan jaraknya ini dengan ini adalah 60. Ini juga 100. Nah, yang belum ada itu jaraknya ini loh, posisi ini tuh kemana. Nah, kita buat ini aja ya, karena ini nanti kan bisa digeser maju mundur ya. Nah, kita dimensi dari sini saja. Nah, ini kita beri 20 coba. 20, ini maju mundur cukup ya. Nah, seperti itu aja nggak apa. Nanti kita cek, intinya nanti kita cek jaraknya, jarak sumbu poros antara poros pisau dengan poros motor penggerak itu harus sesuai dengan perhitungan. Nanti kalau nggak sesuai, baru kita adjust di sini. Maju mundurnya apakah cukup untuk menyesuaikan itu? Kalau nggak cukup, kalian bisa aja di sini ya. Untuk posisi ininya seberapa supaya nanti bisa maju mundur untuk mencukupi jarak sumbu poros tadi. Oke, ini kita konsisten juga dengan ini. Nah, udah seperti ini. Ini tingginya nggak perlu karena ini yang penting bisa motong. Finish. Nah, ini kalau kita extrude nanti ini kepotong ya profil ini, maka kita harus matikan dulu. Nah, ini kita matikan aja supaya nggak ikut kepotong. Atau sebenarnya bisa kalian pilih waktu extrude ya. Perintah extrude itu ada body to cut. Nah, seperti itu. Nah, ini kita extrude menggunakan two side, kemudian sampai sini. Yang satu juga to object sampai sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, objek to cut ini bisa juga kalian gunakan dari sini ya. Jadi yang 2 profil melintang tadi kalian uncheck di sini bisa, atau dengan cara dimatikan aja langsung dari sini juga bisa. Ini kita oke. Nah, seperti itu jadinya lubangnya. Nah, kita munculkan lagi untuk profilnya ini. Nah, tentunya profil ini kurang panjang ya jadinya ya. Nah, seperti itu. Akan jadi kurang panjang. Dan posisinya juga ini apa namanya? Masih natap dengan ini ya. Maka ini perlu kita turunkan ya. 2 profil ini. Nah, ini 2 ini kita pilih. Nah, seperti itu. Kemudian kita move M, kita turunkan ke bawah -2 berarti ya. -2. Oke. Nah, seperti ini. Kita kembalikan ke mode ini ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ini kita perpanjang sampai ke sini ya. Dengan cara gunakan extrude bisa atau press pull ya. Extrude saja. Kita pilih ini dan ini. Kemudian extend-nya to object ke sini. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa nyoba deh. Sorry, ini join ya. Supaya join dengan ini. Nah, supaya join dengan ini tetapi tidak join dengan ini, kita cek. Kita oke dulu apakah dia join dengan ini. Enggak ternyata ya. Oh iya join, sorry. Join. Nah, ini join dengan sebelah sini. Harusnya tidak ya. Kita
ulang lagi di situ. Nah, ini kita matikan aja bagian sini. Nah, ini body ini kita matikan. Nah, supaya nggak join dengan itu. Nah, seperti itu. Dan nyalakan lagi. Nah, seperti itu. Di sini juga sama, kita extrude. Uh, Extendnya to object, pilih ini. Kemudian join, ini dimatikan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah benar. Jangan lupa di-save ya. Oke, kita lanjut untuk membuat ini ya, lubang-lubang bautnya ya. Kita mulai dari sini dulu. Nah, ini kita bisa aktifkan dari cover ini ya, sebagai acuan ya. Jadi kita skate di sini ya, bisa dari sini. Kita skate, kemudian aktifkan ininya, hidden edge-nya ya. Nah, ini kita kelihatan lubang-lubangnya. Nah, seperti ini lebih baik ya. Jadi sebagai acuan itu menggunakan pasangannya supaya nanti untuk ukurannya tidak meleset itu ya, tidak keliru ya. Nah, ini kita gunakan konsentrik ya. Ini dengan ini. Nah, untuk ukurannya kita samakan aja, kita bisa tangent di sini. Nah, seperti itu. Oke, finish. Kita matikan lagi. Dan ini visual stylenya kita kembalikan. Nah, baru kita extrude. Nah, ini nggak bisa dipilih dari sini ya, karena tadi sketnya kita dari bawah. Seperti ini. Oke, kemudian kita extrude ke atas. Cut. Oke. Ya, kemudian yang bagian sini ya, kita lihat di drawingnya. Nah, di bagian sini ini ada slot panjangnya 200, kemudian untuk lebarnya 11, jaraknya 20 dari sisi profil sebelah kiri ataupun kanan sama ya, karena tadi 20, setengahnya ini berarti tengah-tengah, itu 20. Nah, kemudian, nah ini jaraknya belum ada juga ya, dari sini ke sini berapa. Nah, kita kira-kira saja nanti, nggak apa-apa. Nah, ini tujuannya apa? Slot seperti ini supaya nanti motor listriknya itu bisa digeser ke arah kiri kanan seperti ini ya. Tujuannya apa? Supaya puli yang di motor ini sejajar dengan puli yang ada di eh, komponen pencaca. Nah, untuk mensejajarkannya, maka kita desain dudukan ini bisa diatur ke arah kiri kanan. Oke. Nah, kita skate dari atas saja sini. Nah, kita buat slot ya. Create slot center to center. Ini tadi 11 lebarnya. Kemudian panjangnya 200. Ini supaya dia sejajar kita horizontalkan. Nah, jaraknya yang ini yang belum ada. Ini sih ini 40, ini 20 ya. Ini ada 20. Ini juga 20. Sorry. Nah, yang nggak ada adalah ke arah sininya. Nah, ini kita kira-kira aja dari sini ke sini. Kita isi aja misalkan 20. Atau kita isi 10 ya. 10 aja. Kemudian finish. Kemudian ini kita extrude. Nah, perlu diperhatikan juga jarak ini antara ini dengan ini itu harus disesuaikan dengan
katalog motor kalian. Nah, di katalog motor kemarin sudah ada geometri dari motor listrik yang kalian pilih. Nah, jaraknya ini harus sama supaya nanti mesin itu atau motor penggerak itu bisa dipasang ke sini. Nah, misalkan tidak sama, kalian bisa geser-geser ini. Nah, makanya di sini tujuannya apa? Tujuannya slot ini ya selain dari mengatur jarak sumbu poros juga mengatur jarak kaki antara apa namanya motor penggeraknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian di sini juga ada slot ya. Di bagian sini ada slot 70, 11 di tengah-tengah ya. Ini juga 20. Nah, untuk panjangnya jaraknya dari sini ke acuannya nggak ada ya. Ini kita sesuaikan juga lagi aja. Nah, kita skip di sini. Kita create slot. Nah, kita lihat lubang yang bawah tadi ya. Biar kelihatan. Nah, seperti ini. Ini lubang ini adalah jarak dudukan ini bisa digeser ya. Sampai sini ke sini. Maka slotnya juga harus dari situ ke situ ya. Nah, ini tadi 70. Kemudian di sini 11. Ini ke sini 20. Oke, nah ini jaraknya tadi belum ada. Nah, kita kira-kira saja 15 ya. Sorry, 15. Nah, seperti itu. Ini juga sama dengan ini 11. Ini 20. Panjangnya 70. Kemudian jaraknya ini dengan ini 15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang sebelahnya kita mirror aja ya. Nah, kita buat ini dulu, line dulu. Langsung kita blok aja seperti ini. Kemudian mirror. Oke, finish. Nah, kemudian kita extrude. Dimatikan ya, jangan lupa ini dimatikan. Dua ini dimatikan supaya nggak ikut kepotong ya. Sorry. Ini dan ini dimatikan. Pilih profilnya ini dan ini. Nah, extrude ke bawah. Oke. Kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada lubang ya. Di sini juga ada lubang untuk mengikat dengan slot yang atasnya. Ini kita sket lagi. Nah, diameternya adalah 11. Nah, kita ini aja dulu. Tengah-tengah ya, 20. Kemudian diameternya kita gunakan tangent aja. Bisa nggak? Nah, seperti ini. Kemudian ini dengan ini. Udah, seperti itu. Kemudian di sini juga sama. 20. Oke. Nah, yang sini silakan mau di mirror atau dibuat manual. Finish. Dan di extrude.
Oke. Nah, seperti ini. Oke, eee, kemudian di depan sini juga ada lubang ya di sini. Ada lubang untuk, caster atau rodanya. Nah, di sini ada lubang diameter 13 dengan jarak 32 dari depan ya ini ya, 32 dan di sini dari samping 20 ya. 13, 32. Kita skip dari sini. Nah, sebenarnya ini kalian bisa menyesuaikan dengan caster yang kalian pilih nanti untuk ukuran diameternya tadi di sini, di contoh saya kan 13 ya ininya ya. Diameternya ini 13. Nanti ini bisa berbeda tergantung caster yang kalian pilih ya. Di sini 32. Ini kita ini 20. Oke, finish. Extrude. Nah, ini extrude tidak sampai tembus ke atas ya. Hanya extrude sampai sini saja. Yang bawah saja. Nah, seperti ini aja. Oke. Oke. Nah, kemudian tinggal bagian belakang ini untuk handle sama yang bagian depan ya. Nah, kita buat dulu yang bagian belakang ya. Oh, ini juga belum ternyata yang kakinya juga belum, nanti aja. Kita buat handle-nya dulu ini ya. Yang bagian belakang dengan ukuran seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini nanti kita gunakan perintah sweep ya. Nah, di sini ada profile dengan ada path atau jalurnya. Ini sweep. Yang depan ini juga sweep, tapi nanti saya coba gunakan metode lain atau cara lain ya untuk membuat yang bagian depan. Walaupun nanti sebenarnya sama-sama bisa digunakan ya. Mau sweep maupun metode cara lain ini. Tergantung nanti kalian pilih yang mana. Bebas ya. Nah, kita buat dulu yang belakang dengan cara menggunakan perintah sweep. Nah, di mana sweep itu syaratnya ada dua ya, profil cross section dari ini ya, pipanya ya. Kemudian path-nya atau jalurnya. Nah, kita desain dulu jalurnya ya. Jalurnya itu yang merah ini ya, berarti yang tengah ini ya. Kita desain seperti ini. Oke, kita buat sketch-nya untuk membuat path. Nah, untuk handle itu tadi kita lihat di gambar ya, bahwa letaknya itu di tengah-tengah sini ya. Jadi kita harus buat plane dulu supaya kita bisa sketch di sini. Nah, kita buat plane dengan cara construct ini, pilih yang mid plane. Nah, di sini ada banyak cara ya untuk membuat plane, tetapi kita gunakan mid plane. Ini fungsinya untuk membuat plane di antara dua buah plane ya. Seperti ini contohnya, plane 1, plane 2, maka akan muncul plane di tengah-tengahnya. Dan oke. Nah, ini yang kita pakai untuk sketch ya. Nah, kita sketch, kemudian kita buat profil atau path-nya tadi ya. Bentuknya seperti ini. Kita lihat ukurannya. Nah, di sini 40. Kemudian di sini mulai dari atas ya, ini 70, 25, 454, 554. Ini 40. Ini konsisten dengan ini. 70. Ini 25. Ini 554. Ini 454. Nah, seperti ini. Oke, nah karena pad-nya ini ya, kalau kita lihat tadi pad-nya itu kan arahnya ke sana juga ya, ke sana terus turun lagi ke sini sampai sini. Nah, sedangkan kalau kita membuat sketch itu pasti gambarnya itu hanya di bidang yang kita pilih ya. Tadi bidangnya kan di sini ya. Maka kita bisa gambar hanya di bidang itu. Nah, supaya kita bisa gambar ke arah sana, maka aktifkan ini. Di sini ada 3D sketch. Nah, ini kalian centang. Nah, supaya kalian bisa gambar ke arah sana. Kita coba ya, pilih line.
Kemudian pilih ini. Nah, kita geser ke sana ya, ke arah warna biru ini ya. Atau kalian bisa pilih bidangnya ini ya. Misalkan bidangnya yang ini. Nah, kita pilih ke arah sana. Nah, udah. Nah, ini kalau kita lihat sudah 3D ya, arahnya ke sana. Nah, ukurannya berapa? Nah, karena ini kita simetri, nggak usah sampai ke sana ya. Kita buat separuh saja. Nanti yang sebelah sana kita mirror. Nah, kita ukur dulu ini separuhnya berapa? 368,5. 368,5 per 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada filletnya ya. R20. Fillet R20. Oke. Kemudian di sini juga ada R20. R20. Oke. Nggak apa-apa warning. Karena warning itu kenapa? Karena di sini hilang ya. Jadi ini acuannya dia akan eh, hilang juga di sini ya. Maka ada warningnya tadi. Finish sketch. Oke. Nah, ini padnya sudah kita buat. Sekarang kita buat untuk profilnya ya. Nah, profilnya bebas ya, mau dimanapun boleh ya. Di sini boleh. Yang penting tegak lurus dengan padnya ya. Misalkan kalian mau buat profil di sini ya, caranya membuat profil yang tegak lurus dengan ini, kita harus buat plane ya, plane yang tegak lurus dengan ini juga. Caranya di construct, di sini ada plate long pad. Nah, kalian pilih padnya. Nah, di sini pasti kalian bisa membuat apa plane yang terbentuk itu pasti tegak lurus dengan padnya. Misalkan kalian geser ke sini ya. Nah, dia akan tegak lurus juga. Nah, seperti itu. Ke sini juga dia akan tegak lurus seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kan oke. Nah, kalian buat profilnya di sini boleh saja, bebas. Kita buat aja di sini ya, di tengah-tengah sini yang paling gampang. Nah, karena di sini sudah ada plane-nya. Nah, plane originnya itu yang sini ya. Ini kan sama ya, letaknya di situ. Nah, pas di sini ya. Maka kita pakai aja yang ini. Kita buat sketch di sini langsung. Nah, kita buat lingkaran, sorry, lingkaran, circle ya. Ini matikan aja untuk 3D sketch-nya. Ukurannya diameter 20, tebal 1. Kalian bisa gunakan sel atau langsung seperti ini juga boleh ya. Diameter 20, tebalnya 1. Nah, kemudian ini konsisten dengan ini ya. Oh, nah, seperti itu. Finish sketch. Nah, ini sudah ada profile, ada pad. Baru kita sweep. Create sweep. Pilih profilnya. Ini pilih padnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita pakai new body ya. New body. Kemudian oke. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat kurang panjang ya. Ini kita panjangkan dengan cara ini kita matikan dulu. Nah, ini kita panjangkan pakai extrude atau press pull ya. Press pull, kita pilih ini. Kalau extrude itu bisa sama ya kalau kita gunakan di ujung sini dengan press pull ya. Tapi kalau press pull itu kita bisa gunakan di sini. Bisa kurang besar, kita besarkan seperti ini bisa. Kalau extrude nggak bisa. Kita press pull, tapi yang sebelah sini ya. Panjang sini, kita panjangkan aja. Nanti kita potong. Oke. Nah, setelah itu ini kita mirror ya. Objek ini kita mirror. Body ini kita mirror. Mirror plane-nya pilih yang ini. Nah, seperti itu. Ini dimatikan lagi yang sebelah sini ya. Nah, itu supaya nggak join dengan yang sini, tapi join dengan sini. Ini join. Oke, nah seperti itu. Ini aktifkan lagi. Baru nanti ini kita cut ya. Kita cut. Caranya split body. Di sini ada split body. Pilih bodinya. Pilih splitting toolnya. Nah, kita potong di sini, bagian sini ya. Nah, seperti itu.
kemudian oke. Nah, ini sudah kepotong. Perhatikan sisanya ini harus kita hapus ya. Nah, di sini ada sisa. Nah, ini kalian lihat bodinya ini. Ada previewnya di sini ya. Nah, itu yang ini kita remove. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Ini kita remove. Oke. Nah, untuk handle bagian belakang sudah selesai. Oke, sekarang kita buat untuk yang bagian depan sini ya. Nah, untuk yang bagian depan itu sebenarnya bisa kita gunakan perintah sweep sama saja ya karena bentuknya seperti ini ya, sweep. Tapi saya akan menunjukkan cara lain ya selain menggunakan sweep. Nah, kita gunakan sketch menggunakan plane front ini ya. Nah, kemudian kita sketch-nya dari sini, di sini. Kita lihat dulu ukurannya. Nah, di sini ukurannya adalah 78 tingginya, kemudian ke sininya 60 derajat, kemudian ini posisinya di tengah-tengah ya. Ini walaupun nggak ada ukuran, kita anggap saja di tengah-tengah eh, profile ukuran 40 ini. Nah, ke sini itu ukurannya adalah ini tengah-tengah berarti 20 ya. Kemudian tingginya tadi 70, 78 ya, sorry. Ini konsisten dengan ini. Sudutnya adalah 60. Nah, seperti ini. Nah, cara lainnya kita bisa gunakan seperti ini ya. Ini kita buat dulu menggunakan kotak seperti ini ya. Nah, ini sejajar dengan ini. Kemudian ini tadi diameternya 10 ya. 10 separuhnya adalah 5. Kemudian di sini berarti juga 5. Nah, di sini kotak 10 juga. Nah, seperti ini. Kita gunakan seperti ini caranya. Ini kalian bisa gunakan construction line. Kemudian kita finish sketch. Nah, kemudian kita lihat ukurannya. Ini 190 ya, 190. 190 itu dimulai dari center line-nya. Berarti di sini tambah 5, ke sini tambah 5 ya. Kalau dari luar berarti tambah 10 ya, 200 ya berarti. Kalau dihitung dari sisi terluar 200. Nah, kita extrude. Ini simetrik. Kiri kanan 200. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Diaktifkan lagi untuk sketch-nya. Kemudian kita extrude lagi untuk yang bagian bawah. Nah, ini. Kita mulai dari objek ya, dari sini ya. Dari sini arahnya ke sana 10 ya, minus 10. Minus 10. Nah, sorry, berarti plus ya, 10. Nah, ke situ. Nah, pastikan ini join dengan ini ya. Maka supaya ini nggak join dengan ini kita matikan aja. Yang depan ini. Nah, seperti ini kita join. Oke. Kemudian yang sebelah sana juga sama. Kita extrude. Ini offsetnya, startnya mulai dari objek sini. Extendnya minus 10 ya. Ke arah sini. Oke, benar. Join. Nah, seperti ini. Kemudian kita fillet dulu di sini. Fillet. Kita lihat. Di sini ada R10 ya, R10. Kita fillet aja di sini ya. Kita fillet aja
Misalkan 5 ya. 5 berarti tambah 10, yang luar itu 15, harusnya 15. Ini 15. Nah, seperti itu. Oke. Jadi jaraknya ini tetap 10 ya. Ini dengan ini kita inspek. Ini dengan ini tetap 10. Nah, jaraknya harus tetap 10 sama dengan ini. Nah, setelah itu kita fillet di sini. Fillet lagi ini semua sisinya ya. Nah, supaya menjadi lingkaran atau silinder, maka kita fillet separuh dari ini lebarnya ini. Jadi 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan jadi silinder ya. Jadi seperti proses sweep ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cara kedua ya, selain kita menggunakan proses sweep. Nah, terserah kalian mau pakai mana. Yang penting gambarnya benar dan caranya cepat. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat yang bagian sini ya. Untuk kakinya di sini ya. Kita skate dari bawah sini ya. Kita skate dari bawah ini. Kemudian kita lihat ukurannya. Nih, ukurannya ini ya. Ini profilnya di sini adalah 30 ya. 30 dengan tebal 2. 30 kali 30 tebal 2. Kemudian kakinya ini ada kakinya 50 kali 50 R15. Nah, kita gunakan ini aja. Rectangle yang ada titik poin tengahnya. Nah, di sini kita letakkan di tengah-tengah. Ini 20. Di sini juga 20. Panjang lebarnya adalah 30 kali 30. Nah, ini kalian bisa offset cara cepatnya. Offset seperti ini ke dalam. Tadi minus tebalnya 2 ya, berarti minus 2. Oke. Dan kita buat lagi 50 kali 50. Kita gunakan yang sama ya. Rectangle yang ada titik senternya. Nah, ini 50 kali 50. Kemudian kita fillet 15. 15. 15. 15. Oke. Finish. Nah, kemudian ini kita extrude. Hanya berapa? Nah, ini 40 ya. Di sini tebalnya 2 ya. Yang tapaknya ini 2. Di sini 104. Ini 104. New body. Oke. Kita nyalakan lagi sketchnya. Kemudian kita extrude lagi. Nah, profilnya itu. Kita mulai startnya dari objek sini ya. Dari sini jaraknya adalah 2. Nah, seperti itu. New body lagi. Oke. Ini kita matikan sketchnya. Nah, setelah itu ini kita mirror aja. 2 ini kita mirror. Create mirror. Mirror plane. Pilih ini. Nah, seperti itu. Oke, nah ini untuk yang kerangka sudah selesai ya. Kerangka sudah selesai. Kita ini dulu, jadikan komponen dulu. Kita jadikan satu saja komponennya. Atau silakan boleh kalian bebas. Misalkan mau
masing-masing ini kita buat komponen, terus kita jadikan satu ke komponen juga boleh. Atau semua ini, body ini kita masukkan dalam satu komponen. Bedanya nanti di drawing-nya saja sih sebenarnya. Di drawing-nya itu untuk part list-nya atau bill of materialnya itu lebih gampang kalau kita buat ke komponen. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya, ini kita buat ke komponen seperti ini, kita create komponen from bodies. Nah, kemudian kita buat komponen. Komponen-komponen ini kita masukkan lagi ke dalam subassembly kerangka. New komponen. Nah, ini kita kasih nama kerangka. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, satu lagi ya. Untuk tinggi ini itu kita desain berdasarkan antropometri tubuh manusia rata-rata penggunanya ini ya, terutama ya di Indonesia ya. Saya tunjukkan tabelnya seperti ini. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nah, ketika manusia berdiri itu tinggi lengan atau lengan ya, lengan terhadap tanah itu berapa? Itu ada apa namanya? Rata-ratanya untuk setiap eh, orang laki-laki atau perempuan yang ada di Indonesia itu ada rata-ratanya. Nah, kita pakai itu saja supaya nanti ketika kita mendesain handle itu tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti orang terlalu bungkuk sehingga dari segi ergonomi juga tidak bagus, akan menyebabkan cedera. Atau kalau terlalu tinggi juga sama, tidak nyaman, tidak enak digunakan sehingga menimbulkan cedera. Jadi dari segi ergonomi itu nilainya eee, jelek ya. Nah, kita lihat di sini TBCB, kita lihat di tabel ya, TBCB. Nah, ini TBCB. Nah, ini ya di bagian sini ya. Nah, ini dia melakukan di tabel ini melakukan ini ya, apa namanya, pengukuran ya dari sampel beberapa sampel orang, eee, laki-laki dengan umur 18 sampai 22 tahun ya. Untuk TBCB sekian 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 sekian. Nah, kita ambil aja rata-ratanya TBCB. Nah, ini rata-ratanya adalah 73,8 senti atau sekitar 700 mili. Nah, maka kita gunakan itu aja. Nah, di sini tadi, maka jarak di sini ke sini itu sebesar itu tadi. Kita cek ya. Nah, ini tingginya adalah 700 ya di sini ya. 700. Nah, kalau kita lihat di tabel tadi adalah 730 ya, sekitar 3 senti ya selisihnya. Ya, ini sudah masih masuk lah. Masih masuk. Nah, kita acuannya di sini. Nah, desainnya seperti itu. Jadi, desain tinggi seperti ini harus ada dasarnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk material ini, untuk desain kerangka silahkan, coba dikerjakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.